Hai semua, kita kembali lagi untuk belajar public speaking. John Mulholland pernah membuat satu buku yang berjudul The Language of Negotiation atau yang disebut sebagai Bahasa Bernegosiasi. John Mulholland membuat sebuah buku ini bertujuan untuk membagikan pengalaman dia, juga memberikan tips dan saran kepada pembacanya tentang bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana komunikasi itu bisa berlangsung, juga salah satu hal yang terpenting di dalamnya, bahasa bernegosiasi. Bersama saya Anthony Podolein, kali ini kita akan mengulas sedikit dari buku John Mulholland yang berjudul The Language of Negotiation atau Bahasa Bernegosiasi. Tetapi kali ini kita akan membahas sedikit bagiannya, yaitu soal follow up. Mau tahu kelanjutannya? Nah, sebelum masuk ke dalam follow up, teman-teman sekalian tahu nggak kalau follow up itu merupakan salah satu dari strategi negosiasi dalam berkomunikasi. Oh, salah satu berarti ada yang lain dong. Ya, yang pertama disebut sebagai remembering and recalling. Kita ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu, itu akan masuk ke dalam memori kita. Memori jangka pendek, juga memori jangka panjang. Lalu ada yang disebut sebagai recalling. Ketika remembering adalah kita ketika mendapatkan sesuatu lalu kita mengingat. Recalling adalah ketika saat kita mengulang kembali kejadian yang pernah kita lakukan. Kita mengingat kembali, oh aku pernah melakukan seperti ini. Yang kedua disebut sebagai strategi dalam mengingat, diingat, dan kemudian mendapatkan kembali ingatan itu. Ya, sama seperti yang pertama, remembering and recalling, ternyata remembering and recalling itu juga ada strateginya loh. Yang ketiga, disebut sebagai recording. Kenapa recording? Iya, setiap kita mengingat atau kita mengerjakan sesuatu, tentunya kita akan melakukan recording dalam otak kita sendiri. Dengan begitu, kita menjadi tahu apa yang sudah kita lakukan, apa rencana kita ke depannya, dan selanjutnya. Yang keempat, yang akan kita bahas, disebut sebagai follow up. Follow up dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menindaklanjuti. Dalam mengingat, dalam bernegosiasi maupun dalam berkomunikasi, kita harus tetap menindaklanjuti apapun perbuatan kita, apa yang kita ucapkan kepada orang lain agar pesan itu tersampai. Nah, teman-teman sekalian, udah siap belum? Yuk kita mulai aja. Yang pertama, kita akan membahas 3 aspek penting dalam bernegosiasi. Loh, cuma 3? Oh, tentu tidak. 3 aspek yang penting dalam bernegosiasi ini merupakan salah satu hal yang paling penting ketika kita bernegosiasi. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita meyakinkan orang lain, bagaimana orang lain mampu setuju dengan negosiasi kita. Yang pertama, teruslah teman-teman dalam mencari ide, menemukan sesuatu yang dapat menginspirasi teman-teman, atau mencari ide yang dapat membantu pekerjaan teman-teman. Yang kedua, kita selain belajar tentang negosiasi, kita juga harus belajar bagaimana orang lain bernegosiasi, juga bagaimana kita berdiskusi dengan negosiator atau berteman dengan negosiator. Nah, kali ini aku melabelkan 3 aspek penting juga di dalam bagaimana kita berteman dengan negosiator. Yang pertama adalah kenali. Kenapa kenali? Ya dong, ketika kita ingin bernegosiasi, kita harus tahu juga bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana dan apa saja cara-cara yang dapat kita lakukan dalam bernegosiasi. Yang kedua adalah pahami. Selain kita belajar dan mengasah apa yang kita punya dalam negosiasi, kita juga harus mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh negosiator ingin menyampaikan apa, juga bagaimana cara negosiator dalam memiliki perspektif. Yang ketiga disebut sebagai mencoba. Kenapa mencoba? Ya dong, setelah kita mempelajari negosiasi, setelah kita bertemu dengan negosiator, kita juga harus berani dalam mencoba untuk bernegosiasi dengan orang lain dalam berbagai aspek. Bisa dalam negosiasi perusahaan, negosiasi bisnis, ataupun negosiasi dalam melakukan hal-hal yang lain. Selain itu, kita juga harus melist apa saja pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang akan kita lakukan yang akan dialokasikan kepada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam follow up atau menindaklanjuti, gimana teman-teman? Sudah siap? Dalam berdiskusi dan bernegosiasi, akan ada banyak ide yang kita keluarkan atau orang lain keluarkan.
Dari diskusi ini akan muncul ide-ide itu. Namun, kita mungkin tidak akan mengingatnya secara langsung atau mengingatnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, teman-teman boleh untuk mengambil notes, lalu meng-highlight ide-ide dan hasil diskusi proporsional yang berguna untuk pekerjaan teman-teman selanjutnya atau perkembangan teman-teman selanjutnya. Tapi, jangan lupa juga, ketika kita berdiskusi, kita juga harus siap dengan respon orang lain. Bagaimana mereka menerima hasil diskusi kita, bagaimana mereka menolak hasil diskusi kita. Lalu kita juga direspon dengan pertanyaan, bagaimana cara kita membuat orang lain menerima hasil diskusi kita, atau kita siap dengan penolakan hasil diskusi kita. Berdiskusi dan bernegosiasi erat kaitannya dengan mengambil keuntungan juga memberikan keuntungan. Namun, dari memberikan dan menerima keuntungan, kita dapat membangun hubungan yang baik juga loh antara kita dengan negosiator lainnya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan dan memberikan support juga untuk negosiator kita yang akan dapat berguna bagi perkembangan pekerjaan kita atau hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya. Selain itu, mengambil dan menerima atau memberikan keuntungan, kita juga harus terus memperhatikan keuntungan apa saja yang kita dapat atau keuntungan apa saja yang akan kita beri. Jika kita dalam berdiskusi, kita juga harus memperbaiki apakah kita ada salah kata, apakah kita ada salah ide, atau bagaimana kita menanggapi orang lain supaya orang lain tidak tersinggung. Manusia akan selalu mempunyai hasrat untuk memiliki pengetahuan yang baru atau mencoba hal yang baru. Selama semua pekerjaan kita dalam bernegosiasi itu berhubungan atau berkaitan, kita harus tetap belajar bagaimana cara kita bernegosiasi, bagaimana orang lain bernegosiasi, lewat mana? Lewat buku, lewat internet, atau lewat video-video bagaimana cara orang bernegosiasi. Dengan begitu, selain kita mempelajari bagaimana cara bernegosiasi, kita juga dapat mengenali bagaimana sudut pandang orang lain, bagaimana kita menerima sudut pandang orang lain, ataupun bagaimana kita membuat orang lain yakin dengan sudut pandang kita. Selain itu, kita ketika bernegosiasi, kita akan mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman, iya dong. Selain pengalaman kita belajar dalam bernegosiasi, kita juga mendapatkan pengalaman bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain atau menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Sekian ulasan buku dari John Mulholland tentang bernegosiasi dalam berkomunikasi, dan tugas ini merupakan salah satu penugasan yang diberikan oleh Ibu Dr. Hajah Diah Fatma Sioraida, MSI, dalam mata kuliah Public Speaking. Sekian, terima kasih.